Perubahan fisik dan kesehatan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama ada perubahan fisik yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pada masa kanak-kanak akhir ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, terutama pada masa pubertas. Pada anak perempuan, pubertas diawali dari umur 10 sampai dengan 14 tahun dan pada laki-laki pada masa 12 tahun sampai dengan 16 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan bisa dilihat dari proporsi tubuh yang terjadinya peningkatan tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya ada perubahan pada organ reproduksi. Seperti pada perempuan mulailah terjadi perkembangan payudara dan menstruasi pertama, dan pada anak laki-laki mulai terjadinya perkembangan testis dan membesarnya alat vital. Selain itu juga pada anak laki-laki mengalami perubahan suara. Suara anak laki-laki akan lebih berat karena adanya perubahan pada pita suara. Dan terakhir ada perubahan kulit. Kulit anak-anak pada masa ini mengalami perubahan seperti munculnya jerawat, perubahan warna kulit, dan pertumbuhan rambut di area tertentu. Yang kedua ada kesehatan. Kesehatan fisik. Pada masa ini anak-anak membutuhkan perhatian terhadap kesehatan fisik mereka seperti asupan nutrisi yang seimbang, tidur yang cukup, dan olahraga yang cukup agar tumbuh kembangnya berjalan dengan baik. Selanjutnya kesehatan mental dan emosional. Anak-anak pada masa ini mungkin sudah mengalami tekanan akademik, stres sosial, dan perubahan emosi. Penting untuk memberi dukungan emosional terhadap mereka seperti rasa nyaman, perhatian yang lebih, dan empati. Selanjutnya ada kesehatan reproduksi. Pada masa kanak-kanak akhir, penting bagi mereka untuk mengetahui perubahan tubuh mereka dan kesehatan reproduksi. Seperti pada perempuan, ketika lagi mengalami menstruasi, penting untuk mengganti pembalut 4 jam sekali. Dan penting bagi mereka untuk membersihkan dan menjaga area tertentu dengan teratur. Dan yang terakhir ada kesehatan gigi dan mulut. Pada masa kanak-kanak akhir ini, gigi permanen mereka mulai tumbuh. Penting bagi mereka untuk menjaga kebersihan mulut seperti sikat gigi secara teratur dan membatasi makanan manis untuk menjaga kerusakan gigi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekitar 14% anak dari usia 3 hingga 20 tahun di Amerika Serikat menerima pendidikan khusus atau pelayanan khusus. Ada 4 kelompok besar siswa berkebutuhan khusus. Itu diantaranya ada kesulitan belajar 5,6%, gangguan bicara dan bahasa 3,3%, retardasi mental ada 1,1%, emosional ada 0,9%. Dari presentasi jumlah yang cukup tinggi itu, kesulitan belajar dan ADHD digabung dalam kategori kesulitan belajar. Yang dimana kesulitan belajar menjelaskan anak yang kesulitan belajar termasuk dalam memahami atau menggunakan bahasa atau bahkan tulisan. Kesulitan tersebut terlihat dari cara dia mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Kesulitan belajar juga dapat mencakup kesulitan mengerjakan soal matematika. Diklasifikasikan sebagai kesulitan belajar, masalah dalam belajar ini terutama bukanlah akibat dari keterbatasan visual, pendengaran atau motorik, retardasi mental, gangguan emosional, atau keterbatasan lingkungan budaya atau ekonomi. Kesulitan belajar ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada disleksia, di mana kategori kesulitan belajar ini ditandai dengan adanya gangguan yang parah dalam hal kemampuan membaca dan mengucapkan kata. Lalu ada disgrafia, yang dimana kesulitan belajar itu mencakup kesulitan dalam hal menulis dengan tangan. Dan yang terakhir ada diskalkulia. Ini juga dikenal dengan gangguan perkembangan aritmatika, yaitu kesulitan belajar yang terkait dengan perhitungan matematika. Lalu selanjutnya ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang dimana anak-anak dengan gangguan ADHD ini secara konsisten melakukan sesuatu. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, dimana ini adalah suatu gangguan anak-anak yang akan melakukan perilaku secara konsisten dalam waktu kurun tertentu. Dan ini ditandai dengan ciri-ciri satu kurangnya perhatian, 2 hiperaktif, dan 3 impulsif. Anak-anak dengan kurangnya perhatian ini akan cenderung
lebih sulit memberikan perhatian terhadap apapun dan mudah sekali bosan jika dihadapkan oleh suatu kegiatan selama beberapa menit atau bahkan dalam kurun waktu beberapa detik sekalipun. Lalu anak-anak dengan hiperaktif ini akan memperlihatkan perilakunya yang tidak bisa diam atau akan anak dengan yang hiperaktif ini selalu memperlihatkan aktivitas tinggi yang bahkan hampir tidak pernah berhenti bergerak. Lalu yang terakhir ada anak-anak dengan impulsif yang akan melakukan sesuatu hal-hal yang berada di luar dugaan orang-orang di sekitarnya. Lalu ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku ini termasuk dalam masalah yang serius dan terus-menerus terulang tentang relasi, agresi, depresi, dan ketakutan yang dikaitkan dengan masalah pribadi atau sekolah dan juga karakteristik sosio-emosi yang tidak pantas lainnya, seperti gangguan spektrum autisme. Anak menderita gangguan ini juga menunjukkan respon yang tidak baik terhadap paparan indera sensorik. Mental terjadi pada beberapa anak penderita autis, namun ada pula yang memiliki kecerdasan rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Gangguan spektrum autisme ini seringkali dapat dideteksi ketika anak berusia 1 hingga 3 tahun. Selanjutnya ada gangguan autistik. Autistic disorder. Perkembangan gangguan spektrum autistik ini akan parah terjadi pada 3 tahun pertama kehidupan dan mencakup defisiensi dalam relasi sosial, abnormalitas dalam komunikasi, serta perilaku dengan pola terbatas, berulang, dan stereotip. Dan selanjutnya ada sindrom Asperger atau Asperger syndrome. Adalah gangguan autisme yang relatif ringan di mana penderitanya biasanya memiliki bahasa verbal yang baik, sedikit masalah bahasa dan sedikit bahasa nonverbal. Relasi dan minatnya yang cukup terbatas. Lalu apa sih yang menyebabkan gangguan spektrum autisme ini? Konsensus terbaru menyatakan bahwa gangguan ini dikarenakan oleh disfungsi otak akibat abnormalitas struktur otak dan neurotransmitter. Lalu faktor-faktor genetik pun berperan penting dalam perkembangan gangguan spektrum autisme ini. Lalu studi terbaru pun mengungkapkan bahwa mutasi DNA yang hilang atau menduplikasikan pada kromosom 16 dapat meningkatkan risiko seseorang anak dapat menderita autisme 100 kali lipat. Lalu yang terakhir ada isu-isu pendidikan, di mana rencana pendidikan individual adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan sebuah program yang direncanakan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, yang dimana lingkungan yang tidak terlalu membatasi atau less restriction environment atau LRE, suatu konsep yang menyatakan bahwa anak dengan kebutuhan khusus sebaiknya dididik di lingkungan pendidikan yang semirip mungkin dengan lingkungan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Inclusion, mendidik seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus di kelas biasanya secara sepenuh hati. Dan di sini ada materi tentang teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif adalah cara berpikir anak-anak prasekolah tergolong pra-operasional atau anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Nah, hal ini berlangsung pada umur 7 sampai 11 tahun. Nah, mereka itu biasanya berpikir secara logis sejauh penalaran itu bisa diaplikasikan pada contoh-contoh yang spesifik. Anak-anak yang sudah sampai tahap operasi konkret juga bisa melakukan seriation atau pengurutan. Jadi contohnya pengurutan itu misalnya anak-anak diberi tugas untuk mengurutkan sebuah bilangan dari kecil yang terbesar atau dari besar yang terkecil. Kemudian anak-anak itu juga bisa memperkirakan sesuatu
dengan imajinasi mereka. Nah, di sini ada pemrosesan informasi. Bagaimana anak-anak itu memproses informasi? Itu adalah bagaimana kita mendorong anak-anak untuk melakukan pencitraan atau bayangan. Jadi anak-anak diberikan instruksi untuk mengimajinasikan suatu hal seperti gambar-gambaran. Kadang pada otak manusia umumnya mereka itu membayangkan sesuatu di dalam otak itu seperti gambar. Kemudian memotivasi anak-anak untuk mengingat sesuatu. Nah, kita sebagai orang-orang yang berpengalaman harus memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka itu mudah dalam mengingat sesuatu, seperti mengingatkan sholat, mengingatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Kemudian mengulangi dengan variasi terhadap informasi, instruksi, serta kaitkan sedari awal dan lakukan seringkali. Jadi untuk memberikan informasi atau instruksi itu kita harus menyampaikan dengan kalimat yang bervariasi, yang relevan pada suatu hal yang ingin kita ingatkan atau ingin kita sampaikan, supaya anak itu bisa terbiasa untuk mengingat sesuatu. Kemudian menambahkan bahasa yang relevan dengan memori ketika memberi instruksi. Jadi kita itu harus memberikan kata kunci atau suatu kalimat yang memiliki sebuah ciri-ciri untuk membuat anak itu biasa memikirkan atau mengingat sesuatu. Kemudian di sini ada mengevaluasi tahap operasi konkret seperti biasa tadi. Nah, kenyataannya beberapa kemampuan operasi konkret itu enggak muncul secara sinkron. Contohnya anak-anak enggak belajar melakukan konservasi pada saat yang sama ketika mereka melakukan klasifikasi silang. Nah, tapi pendidikan sama budaya juga memberikan dampak yang lebih kuat terhadap perkembangan anak dibandingin yang diyakini oleh biasa tadi. Seperti contohnya beberapa anak itu yang ada di tahap praoperasional itu dapat dilatih untuk bernalar di tahap operasi konkret. Nah, jadi anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka tidak secara bersamaan pada umur-umur tertentu memiliki kemampuan yang sama. Mereka berkembang sesuai kemampuan mereka, sesuai kapasitas otak mereka, sesuai seperti apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Kemudian di sini ada intelijensi. Apa itu intelijensi? Itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau beradaptasi atau belajar dari pengalaman. Nah, biasanya untuk mengembangkan intelijensi anak itu adalah seperti memecahkan masalah itu biasanya kita memberikan permainan seperti puzzle, bongkar pasang itu supaya puzzle ya, supaya anak itu bisa memecahkan sebuah teka-teki dengan mengurutkan beberapa masalah itu, supaya anak itu terbiasa menstrukturkan beberapa masalah supaya mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian beradaptasi. Nah, beradaptasi ini contohnya adalah TK atau Taman Kanak-kanak atau PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, gunanya TK dan PAUD itu adalah untuk membuat anak-anak beradaptasi pada lingkungan sosial. Karena dalam TK dan PAUD itu anak-anak itu akan bersosialisasi, berinteraksi, dan lain sebagainya, dan belajar menuntut ilmu ya. Nah, dengan beradaptasi itu anak-anak akan lebih terbiasa untuk hidup secara sosial, karena manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dan pada umumnya memang sangat dianjurkan anak-anak pada usia belia itu harus sudah mulai beradaptasi pada lingkungan supaya dia tidak memiliki keterbelakangan dalam perkembangan itu. Kemudian ada lagi di sini belajar dari pengalaman. Nah, anak-anak itu biasanya mereka itu memiliki ingatan yang bagus supaya mereka bisa belajar dari pengalaman. Kemudian di sini ada intelijensi yang ekstrim. Di sini apa itu intelijensi yang ekstrim? Biasanya disebut sebagai retardasi mental, yaitu adalah individu dengan IQ yang rendah, biasanya di bawah 70. Retardasi mental itu sendiri terbagi atas dua hal, yaitu retardasi organik dan budaya familial. Nah, retardasi organik itu sendiri
itu seperti gangguan genetik atau kerusakan otak. Jadi dia itu rusak secara alami. Jadi kemunduran atau kebodohan yang ya kekurangan yang dia miliki itu terjadi atas alami gitu. Seperti ya kerusakan otak, itu kerusakan organ tubuh. Jadi biasanya anak-anak Down syndrome atau lain sebagainya yang biasa kita sebut dengan idiot seperti itu, ya dia biasanya ada kerusakan pada organ tubuhnya. Kemudian di sini yang kedua ada budaya familiar, retardasi budaya familial. Dia itu tidak ada kerusakan pada otak atau organ tubuh lainnya. Biasanya retardasi budaya familial itu dipengaruhi oleh lingkungan, seperti tidak berperannya orang tua secara baik, lingkungan yang buruk, guru yang tidak mendidik, teman-teman yang mengajarkan sesuatu yang jelek, sehingga anak-anak itu biasanya, karena anak-anak itu sensitif dan dia juga sering meniru sesuatu apa yang ada di sekitar dia. Nah, jika lingkungannya jelek, keluarganya jelek, gurunya jelek, temannya jelek, nah dia akan mengikuti kejelekan itu sehingga mengalami yang namanya retardasi mental retardasi mental budaya familial. Sekian, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengembangan bahasa. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, terjadi perubahan cara mengorganisasikan kosakata secara mental. Ketika ditanya mengenai kata pertama apa yang terpikirkan pada saat mendengar sebuah kata, anak-anak kecil biasanya akan memberikan sebuah kata yang sering kali mengikuti kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, ketika diminta untuk merespon kata, misalnya Kamel disuruh untuk merespon kata dari rumah, maka Kamil akan mengatakan ayah, ibu, dan kakak, dan lain sebagainya. Atau terhadap kata tidur, maka Kamil akan mengatakan siang ataupun malam. Sekitar usia 7 tahun, anak-anak mulai merespon sebuah kata yang merupakan bagian dari kelompok kata dan sekaligus sebagai sebuah stimulus. Sebagai contoh, Puspa akan merespon kata bantal dengan guling. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa kini anak-anak mulai melakukan kategorisasi kosakata mereka sebagai bagian dari kelompok kata. Selanjutnya ada membaca. Akhir-akhir ini banyak perdebatan mengenai bagaimana cara mengajar membaca yang tepat. Menurut World Language, bahwa instruksi membaca itu seharusnya sejalan dengan proses belajar bahasa yang natural pada anak-anak. Artinya, anak-anak diberi materi dalam bentuk yang lengkap seperti cerita dan puisi, sehingga mereka belajar untuk memahami fungsi komunikasi dari bahasa. Nah, kegiatan membaca sebaiknya dikaitkan dengan kegiatan mendengarkan dan keterampilan menulis. Meskipun terdapat variasi dalam program ini, sebagian besar bertolak belakang dan pandangan bahwa membaca harus diintegrasikan dengan keterampilan-keterampilan dan subjek-subjek lainnya seperti sains dan ilmu sosial, serta berfokus pada materi-materi yang nyata. Dengan demikian, sebuah kelas dapat membaca surat kabar, majalah, atau buku, kemudian menulis dan mendiskusikannya. Sebaliknya, menurut Phonics, menekankan bahwa instruksi membaca sebaiknya mengajarkan fonetik dan aturan-aturan dasar yang dipakai untuk menerjemahkan simbol-simbol tertulis ke dalam bunyi. Nah, instruksi membaca di tahap awal sebaiknya menggunakan materi-materi yang sederhana. Setelah anak-anak belajar penyesuaian aturan yang mengarahkan fenom yang diucapkan dengan huruf-huruf alfabet yang digunakan untuk melambangkan pengucapannya, maka mereka sebaiknya diberi materi bacaan seperti buku dan puisi. Jadi contoh cara terbaik untuk mengajarkan membaca pada anak-anak bagaimana sih? Sebagai contohnya nih, Ibu Salsa membantu Vira untuk mengucapkan kata-kata karena penelitian telah menemukan bahwa instruksi fonik adalah aspek utama mengajarkan anak membaca, terutama pada pembaca pemula dan siswa dengan keterampilan membaca yang lemah. Menulis. Ketika anak-anak mulai menulis, seringkali menciptakan ejaan. Orang tua dan guru sebaiknya mendukung pembelajaran menulis anak, namun tidak perlu terlalu dalam mendulikan pembentukan atau pengejaan. Mengoreksi penulisan dan pengejaan harus dilakukan secara selektif dan positif agar tidak mematahkan begitu saja semangat spontan pada anak.
Sebagai contoh, membangun pemahaman yang lebih rumit terhadap sintaks dan tata bahasa menjadi dasar bagi penulisan yang lebih baik. Demikian pula keterampilan kognitif sebagai penalaran yang logis dan teratur. Melalui pelatihan di masa sekolah, para siswa mengembangkan metode-metode yang rumit untuk mengorganisasikan ide-ide mereka. Selanjutnya, bilingualisme dan mempelajari bahasa kedua. Dikatakan bahwa jika seseorang mempelajari bahasa kedua sebelum masa pubertas, ia tidak akan pernah mencapai kelancaran bahasa untuk bahasa kedua. Namun, penelitian itu mengidentifikasikan kesimpulan yang lebih kompleks. Periode sensitif cenderung berada di dua sistem bahasa, sehingga jika pembelajaran seperti remaja dan dewasa kosakata akan lebih mudah dipelajari daripada suara ataupun tata bahasa baru. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, banyak anak-anak imigran yang beralih dari monolingual sesuai bahasa asal ke bilingual dengan bahasa itu dan bahasa Inggris, namun akhirnya hanya menjadi pembicara monolingual Inggris. Hal ini disebut subtraktif bilingualis dan dapat berdampak negatif terhadap anak-anak yang malu dengan bahasa asal mereka. Selanjutnya ada pendidikan bilingual. Pendidikan bilingual yang mengajarkan subjek-subjek akademik kepada anak-anak imigran dalam bahasa asal liberasi, mengajarkan bahasa Inggris secara perlahan. Para penduduk bilingual mengatakan jika anak-anak yang tidak mengenal bahasa Inggris diajari dalam bahasa Inggris, mereka akan tertinggal dalam pelajaran lainnya. Maka ada istilah apabila ada anak yang lancar atau fasih dalam berbahasa asing, maka dia akan bodoh atau tertinggal dalam pelajaran matematika.